Oke, jadi ini saya darurat ya karena koneksi tidak bagus. Ini belum masuk ke YouTube, ini masih saya rekam biasa, baru nanti kalau sempat di-upload ya. Saya mau mereview materi yang sudah saya sampaikan dulu di tanggal 6 Oktober, Intihaul alaqati zaujiyah qoblal imtihan ya. Bahwa hubungan perkawinan bisa berakhir dengan beberapa hal. Di antaranya yang di kitab ini wal khul'u jaizun ala iwadin maklum. Yang pertama bisa berakhir dengan khulu'. Al khulu' itu adalah permintaan berakhirnya hubungan perkawinan dari pihak istri, di mana dalam hal ini disyaratkan istri harus berani memberikan iwad. Iwad itu artinya pengganti, yakni mengembalikan maharnya, dan sang suami menerima permintaan istri. Itu namanya khulu. Berdasarkan hadis ya, yang mudah-mudahan masih pada ingat, yaitu tentang hadis Imra'atu Thabit bin Qais. Imra'atu atau Zaujatu Thabit bin Qais datang kepada Rasulullah bahwa beliau Imra'atu Thabit bin Qais ini mengadukan tentang kondisi suaminya. Suaminya itu sebenarnya secara agama, secara akhlaknya baik, tapi dia tidak nyaman bergaul dengan suaminya ini. Di hadis yang lain disebutkan bahwa suaminya ini kahutbati tsaub. Ya, kahutbati tsaub. Mohon maaf nih, hutbatu tsaub itu artinya ya mungkin karena impoten atau sejenisnya, gitu ya. Itu ke hutbatu tsaub. Hutbatu tsaub itu artinya rumbai-rumbai pakaian. Pinggirannya sajadah itu loh. Jadi layakum gitu kira-kira tahyanam tuh. Nah, sehingga Imra'atu Thabit bin Qais ini ya gimana dong kalau saya hubungan menikah tapi nggak bisa melakukan hal itu kan menjadi kebutuhan biologis. Gimana dong Rasulullah? Saya tidak mau jadi kufur setelah saya jadi Islam. Ini akrul kufra ba'dal Islam gitu kan. Gimana nih? Nah, akhirnya Rasulullah bertanya kepada Imra'atu Thabit bin Qais, kamu sanggup nggak mengembalikan ini mas kawinnya yang berupa kebun? Ataruddina alaihi hadiqatahu. Ternyata Imra'atu Thabit bin Qais siap. Ya, ternyata Imra'atu Thabit bin Qais siap dan dikembalikan, maka khulu'nya itu adalah sah. Jadi intinya khulu', permintaan hubungan perkawinan itu berakhir dari pihak istri dengan dua syarat, mengembalikan mas kawin dan sang suami menerimanya. Yang kedua, perkawinan bisa berakhir melalui at-tolak. Yakni at-tolaku dorban. Tolak itu berarti berakhirnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Suami yang melakukannya. Karena memang akad nikah itu antara suami dengan wali jadi pihak perempuan, artinya bapaknya wanita, bapaknya pengantin perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-laki yang melakukan ijab kabul dulu, sekarang kalau dia memutuskan, maka langsung putus. Maka tolak itu nggak boleh main-main, nggak boleh bercanda, nggak boleh emosional. Tolak. Kenapa? Rasulullah menyampaikan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada tiga hal yang orang itu kalau bercanda pun serius. Sah hukumnya secara fikih, yaitu adalah at-tolak, wan nikah, wal itaq, memerdekakan budak. Kalau terpenuhi syaratnya, nikah bercanda itu jadi. Seandainya saya punya anak perempuan, ya ada di antara kaum laki-laki, misalnya saya ngomong, kamu saya nikahkan dengan anak perempuan saya ya. Kok laki-laki itu menjawab, Kobil tuh, siap, terima. Wah, ada dua orang di samping saya, laki-laki sebagai saksi. Berarti kan ada wali, ada saksi, ada pengantin laki-laki. Sah itu akad nikahnya. Nah, kalau tolak itu tidak termasuk akad, jadi tidak butuh saksi, tidak butuh ijab kabul. Jadi kalau seorang mengatakan, ya, kalau seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu, kita cerai aja, udah mulai sekarang kita pisah. Nah, itu termasuk sah tolaknya. Nah, ini yang saya tekankan ya. Jadi tidak boleh orang itu emosional atau bercanda dalam bidang tolak. Nah, kalau secara detailnya kitab ini menjelaskan wa talaqu turbani sarihun wa kinayah. Fasarihu thalathatu alfadin at-talaq wal firaq was sarah. Wala yaftakiru sarihut talaq ila niyah. Jadi tolak itu ada dua jenis, yaitu dari sisi redaksi yang diucapkan, tolak ditinjau dari sisi redaksi yang digunakan, itu ada dua.
Ada tolak sharih, ada tolak kinayah. Kalau tolak sharih itu artinya tolak yang jelas. Tolak yang jelas tidak butuh niat. Asal terucap dari mulut seorang suami, maka jatuhlah talaknya. Ketika dia menggunakan kata at-tolak, al-firaq, dan as-sarah. Kalau diterjemahin, kalau bahasa Indonesia, kalau orang menggunakan kata tolak, menggunakan kata firaq, pisah, dan menggunakan kata sarah, lepas, maka tolaknya tidak butuh niat. Jadi kalau orang emosi ngomong, saya ceraikan kamu, sekarang kita lepas saja, sekarang kita pisah aja. Nah itu berarti sudah sah tolaknya sebagai tolak sharih. Yang kedua adalah tolak kinayah. Kinayah itu artinya kiasan, ya, tolak kiasan. Yaitu kullu lafdin ihtamala tolak wa ghairahu wa yaftakiru ila niyah. Yaitu kalau tolak menggunakan kata redaksi yang mengandung makna tolak dan mengandung makna lain. Nah, untuk yang seperti ini dia butuh niat. Contohnya di dalam kitab disebutkan kaqaulihi ilhaqi bi ahlik ma anti bi imroati anti khaliyatun. Ini contoh redaksi-redaksi tolak kinayah. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, kamu balik aja ke keluarga kamu, maksudnya ke orang tua kamu. Atau orang mengatakan, ma anti bi imroati, kamu bukan wanita saya. Nah, ma anti bi imroati. Atau kalau bahasa Indonesia, pulangkan saja. Oh, ya, pulang saja ke rumah orang tuamu. Nah, ini contoh tolak kinayah. Ya, ini tolak kinayah berarti wayaftakiru ilan niyah. Artinya jika sang suami ketika mengucapkan kata tersebut punya niat menceraikan, maka jatuhlah talaknya. Tapi kalau dia tidak ada niat cerai, cuma ngomong saja, emosi saja, luapan emosi, maka dia tidak tergolong cerai. Kenapa? Karena lafadz ini bisa bermakna cerai dan bermakna yang lain. Nah, kalau dia tidak niat, maka kembali kepada kaidah innamal a'malu binniyat. Fa inna wa talaqon tulliqat. Ya, fa inna wa talaqon tulliqat. Ini maksud hadisnya kan ada di ini. Marwah apa? Penjelasannya di bawah itu. Penjelasan di bawah ini. Ka qaulih ilhaqi bi ahliki ma anti bi amraati anti khaliyatun fa inna wa talaqan tulliqat. Lima rawahul Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, ini dalilnya. Anna ibnatal Jun lamma adkhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha qalat a'udzu billahi minka. Qala laqad utta bi adimin ilhaqi bi ahlik wa illam yanwi talaqan la tutallaq. Dalla ala dzalika ma rawahul Bukhari fi hadits Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu an ghazwah an ghazwati Tabuk qala lamma madat arba'una minal khamsin, dan seterusnya ada kepanjangan waktunya. Jadi itu tolak yang kita sebut dengan sharih dan kinayah. Di sisi lain, tolak itu ada yang namanya roj'i dan ba'in, ya. Ini di luar kitab. Jadi ntar saya mau jelasin dulu. Di sisi lain ada tolak yang namanya roj'i dan ba'in. Itu ditinjau dari sisi boleh tidaknya sang suami itu kembali kepada istri, rujuk, ya. Maka ada tolak roj'i, ada tolak ba'in. Tolak roj'i yaitu tolak yang suami masih boleh kembali, boleh rujuk. Yaitu kalau tolaknya baru 1 kali 2 kali dan belum selesai iddahnya. Yang kedua tolak ba'in. Kalau tolak ba'in berarti suami sudah tidak bisa rujuk. Kalau mau kembali lagi solusinya harus akad nikah lagi, pakai saksi lagi, mas kawin lagi. Itu namanya tolak ba'in. Nah, ba'in itu ada 2. Ba'in bainunah sugro dan ba'in bainunah kubro. Bainunah sugro itu berarti harus akad lagi, mas kawin lagi, ya. Kalau bainunah kubro bukan hanya akad lagi, tapi wanita itu harus menikah dengan laki-laki lain, berarti pihak ketiga, ya, laki-laki yang lain. Setelah itu diceraikan oleh laki-laki yang kedua tadi, habis iddahnya baru boleh balik kepada suami yang pertama. Itu kalau yang nama bainunah kubro. Bainunah kubro itu terjadi kalau seorang suami menceraikan istrinya sudah 3 kali. Setelah 3 kali namanya tolak ba'in bainunah kubro. Kalau bainunah sugro itu adalah apabila baru 1 kali atau 2 kali, tapi iddahnya sudah habis. Oke, kembali ke kitabnya. Ini karena nggak pakai kamera saya.
Ngacar nggak kelihatan kameranya, nggak enak sebenarnya. Tapi darurat ini. Tadi udah saya coba nggak kuat. Kembali ke kitab saya sekarang. Wanisa'u fihi dorban. Wanita itu ada dua dari sisi tolak. Ada tolak yang sunnah, ada tolak yang bid'ah. Wanita itu ada yang kalau diceraikan suaminya bisa tergolong sunnah dan bid'ah, ada yang tidak ada istilah sunnah dan bid'ahnya, gitu ya. Agak sulit nih. Jadi tolak sunnah dan tolak bid'ah itu apa? Tolak bid'ah itu tolak yang tidak sesuai dengan ajaran, tidak sesuai dengan ketentuan. Itu namanya tolak bid'ah. Kalau tolak sunnah itu prosedur tolaknya sesuai dengan sunnah. Bukan berarti bahwa tolak sunnah itu tolak yang hukumnya sunnah, bukan. Ya, jadi sebelum saya menjelaskan ke sini perlu saya kasih prepare penjelasan pendahuluan bahwa tolak dari sisi cara seorang suami menceraikan kepada istrinya itu ada dua model. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Sunnah kalau prosedurnya sesuai dengan hadis, bid'ah kalau tidak sesuai dengan hadis. Artinya kalau bid'ah berarti dosa, itulah gampangnya ya. Kalau sunnah dia nggak sampai dosa, tapi perbuatan ini makruh. Dua-duanya sama-sama sahnya. Tolak yang sunnah itu kalau prosedurnya benar. Prosedur yang benar itu tolak harus dilakukan an yuqi'at tolak fi tuhrin ghairi mujami'in fihi. Apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi suci, tidak haid dan dia belum menggauli di masa suci tersebut. Kalau udah digauli kemudian diceraikan, habis manis sepihak dibuang, ini tolak bid'ah namanya. Ya. Jadi an yuki at-tolak fi tuhrin ghairi mujami'in fi. Kalau bid'ah, tolak yang bid'ah itu yang prosedurnya adalah an yuki at-tolak fil haidi au fi tuhrin jama'aha fihi. Kalau seseorang suami itu menceraikan istrinya ketika istrinya dalam kondisi haid, itu tolak bid'ah. Ya, secara hikmahnya kan wanita itu ketika haid kan kondisi emosionalnya nggak normal, kok malah diceraiin, kan kasihan ya. Au fiturin jamaah fihi, atau dalam masa suci tapi udah digauli, misalnya hari Jumat suci, hari sebelumnya haid ya, mungkin katakanlah Selasa, Rabu, Kamis haid, Jumat suci, kemudian Sabtu digaulin oleh suaminya, kemudian hari Senin misalnya suaminya menceraikan istrinya, nah ini namanya tolak bid'ah, fiturin tapi jamaah fihi. Nah, hadisnya di bawah nih. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillah. Fasala Umar bin Al-Khattab Rasulullah an dalika faqala Rasulullah murhu falyuraji'ha thumma liyumsikaha hatta tadhur thumma tahida thumma tadhur thumma insyaallah amsaka ba'du wa in sa'a talaqa qabla an yamassa fatilkal iddah allati amarallahu an tutallaqa lahan nisa. Ai bi qauli ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumu an-nisaa idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Nah, dan seterusnya itu dalil ketentuan tadi ya. Ini sih berbicara tentang iddah juga sebenarnya ya, bahwa masa apa? Iddah itu adalah 3 kali quru, ini kan? Karena kamu menceraikan. Ini kan ceritanya Abdul bin Umar tanya kepada Rasulullah pernah menceraikan. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya ketika istrinya haid. Akhirnya Umar bertanya kepada Rasulullah, gimana tuh Abdullah bin Umar berarti putranya menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Suruh rujuk lagi. Nah, murhu fal yuraji'a tsumma liyumsikaha hatta tadhur. Kemudian dipegang berarti dalam ikatan perkawinan sampai suci. Kemudian haid sampai suci. Ya. Kemudian insya Allah amsaka ba'du. Mudah-mudahan setelah itu sih udah terus ya. Tapi kalau sampai diceraikan, nanti bahaya tuh ya. Mana nih? Ini hurufnya ada yang hilang nih. Andiyamasa apa ayamsa. Bentar. Ini tadi tolak bid'ah dan tolak sunnah. Apalagi yang sudah saya jelasin ya. Nah,
Tapi ada wanita yang kalau ditolak itu tidak ada istilah sunnah dan bid'ah, yaitu wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun wa hunna arba'un. Nah, ada wanita yang kalau diceraikan tidak dikategorikan istilah tolaknya sunnah atau bid'ah, itu kalau masih kecil, belum akil balik, kemudian yang sudah tua, yang sudah tidak haid, sudah menopause, yang sedang hamil, dan wanita yang minta khulu sebelum disentuh oleh suaminya. Itu tidak ada istilah sunnah dan bid'ah. Artinya sah-sah saja dan tidak berdosa. Saya kira itu tentang khulu dan tolak sebagai review dan sekaligus penambahan dari materi tanggal 6 Oktober. Seputar ini, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya dulu. Kalau tidak ada, nanti saya lanjutkan sedikit lagi tentang intihaul alaqati zaujiyah dari kitab tadi, dari kitab At-Tadhib. Baru nanti kalau ada waktu kita lanjutkan dengan presentasi dari akalah kalian. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Walaupun nggak saling melihat, nggak apa-apa. Anggap aja telepon. Ayo, ada yang mau bertanya? Silakan. Halo? Kedengaran suara saya nggak? Jelas, Ustaz. Oh, jelas. Oh, ada yang nanya nggak? Karena Ustadz, Nah, silakan, Iva. kalau seumpama wanita kan minta hulu tuh, kan harus mengembalikan semua mahar yang telah diberikan suami. Tapi suami malah maksudnya menolak. Jadi udah maharnya buat kamu aja lagi gitu. Itu apakah boleh Ustadz? Bukan menolak bahasanya. Kalau menolak itu berarti dia tidak menerima. Tidak menerima berarti huluknya nggak sah. Nah, Tapi kalau oke, huluknya saya terima, yang kamu mau balikin, nah ini saya balikan lagi kepada kamu. Ibaratnya jadi hadiah atau jadi sedekah. Mungkin istrinya dianggap fakir miskin kali. duh. Jadi permintaannya diterima, kemudian maharnya yang harusnya dikembalikan diterima dulu baru diserahkan. Nah, caranya mestinya kalau memang mau huluk, ya seperti itu. Kalau dia nggak mau terima, menolak, itu berarti sebenarnya dia tidak mau huluk. Kalau bilang nggak mau, nah berarti tidak ada huluk. Artinya dengan kata lain memang sang suami nggak mau huluk gitu, nggak menerima huluk itu. Kalau memang mau menerima, caranya adalah terima dulu permintaannya, kemudian oke, saya siap terima barangnya, tapi sekarang saya sedekahkan buat kamu atau sedekahkan buat anak-anak kamu atau kamu bagikan kepada siapa. Mungkin suaminya terlalu kaya, dulu mas kawinnya itu sedikit waktu masih miskin gitu. Gitu solusinya caranya. Mafhum ya Eva? Nah, Ustadz, syukron. Yang lain? Ini masalah tolak saya anggap penting khususnya bagi kaum laki-laki sebenarnya. Jadi nanti kalau kalian sudah menikah ya, kamu harus kasih pelajaran ini minimal nanti rekaman videonya ya. Kajian tentang tolak kasih suami, jangan sampai nanti keceplos ngomong-ngomong yang nggak sengaja atau canda atau emosi sampai menggunakan kata-kata tolak sorry. Itu maksudnya. Ada lagi? Akhwat pada nggak mau tolak tuh ya, nggak mau khuluk juga dia kayaknya. Nggak semangat nanya bab ini. Kalau bab lamaran semangat ya. Bab ta'aruf semangat ya akhwatnya ya. Halo? Iya. Sahih ya? Oke, kalau tidak. Halo? Oke, kalau tidak ada, saya share screen lagi kitabnya lagi ya. Nggak ada, ya ada. Ustadz, Ya. saya belum paham yang tolak bid'ah sama sunnah, Ustadz. Tolak bid'ah. Bid'ah itu artinya kan tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan syariat. Berarti kalau ada orang yang melakukan tolak dengan cara bid'ah, berarti dia melanggar syariat. Selama ini kita tahu tolak itu hukumnya adalah makruh. Abghadul halal indallahi at-tolak. Kan ada hadis yang menyatakan abghadul halal. Nah, abghadul halal berarti
perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Jadi tolak itu halal, artinya tolak itu nggak dosa. Gitu loh. Kalau tolak itu dilakukan sesuai dengan prosedur. Ya. Jadi tolak itu, nah saya coba bukakan hadis abghadul halal, mudah-mudahan keluar ketemu ya. Kondisi internet yang tidak stabil. Abghadul halal indallahi at-tolak. Jadi tolak itu kan perbuatan yang halal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sesuai dengan sunnah, sesuai dengan prosedur cara di dalam syariah. Yaitu apa? Mentolaknya dalam kondisi suci dan belum digauli. Tapi kalau tidak sesuai, ya berarti tolaknya bid'ah. Sah enggak? Sah. Ya, sah. Tapi itu tergolong tolak bid'ah. Berarti apa? Berarti dia dosa. Itulah kira-kira maksudnya tolak sunnah dan bid'ah. Jadi jangan kita terbayang dengan istilah sunnah dan bid'ah di bab lain, di bab akidah. Ya, kalau di bab akidah tolak sunnah bid'ah itu nanti dipahami bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak bersumber dari Nabi. Segala sesuatu tidak bersumber dari Nabi, dolalah finnar. Terus gimana sih ini maksudnya? Bingung tuh kan? Atau sunnah di dalam ilmu hadis, sunnah itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Atau sunnah secara fikih yang selama ini kita pahami bahwa sunnah itu artinya apa? Sunnah itu berarti kalau dijalankan dapat pahala. Bukan gitu maksudnya. Nah, ini udah ketemu hadisnya, saya tunjukkan. Nih, karena ada hadis ini. Abghadul halali ilallahi at-tolak. Di hadis yang lain redaksinya gimana? Ini tadi kan Sunan Ibnu Majah. Abghadul halal ilallah. Ini Sunan Abu Dawud. Abghadul halal ilallah. Sama kan? Ini ada beberapa hadis ini masih searching terus ya. Abghadul halal ilallah at-tolak. Jadi perbuatan halal itu kan berarti kan tidak dosa. Tidak dosa itu kalau sesuai dengan sunnah, sesuai dengan aturan. Ini masih dicari, masih ada terus nih. Jadi itu maksudnya tolak bid'ah dan tolak sunnah. Maka sekarang kamu harus buat mindset baru. Ini hal baru nih. Istilah baru. Tolak ada bid'ah, ada sunnah. Maksudnya sunnah sesuai dengan prosedur. Maksudnya bid'ah tidak sesuai dengan prosedur. Kalau tidak sesuai dengan prosedur berarti dia berdosa. Tapi kalau sesuai dengan prosedur, dia tidak sampai berdosa menceraikan. Kenapa tidak berdosa? Karena tolak itu termasuk perbuatan yang halal menurut hadis ini. Gitu kira-kira maksudnya. Paham nggak ya? Belum ya Ruzaina? Alhamdulillah paham Ustaz. Oke. Syukran Ustaz. Afwan. Yang lain? Ada? Oke, tak ada. Saya share screen ya. Oke. Wa yamlikul hurru salasata. Ini saya harusnya bukan saya yang baca ya. Palipet aja yang baca deh. Ainayah. Ikra'i ya ainayah. Wa yamlikul hurru. Ustaz. Ya, faslun wa yamlikul hurru. Ainayah. Wayamlikul hurru salasata tatliqatin wal abdu tatliqataini wa yasihul istithna'u fit talaqi idza wasalahu bihi wa yasihu ta'liquhu bis sifati wasyarti. Lanjut Ustaz. Lanjut. Wala yaqa'u talaqu qablan nikahi wa arba'un la yaqa'u talaquhum as-sabiyyu wal majnunu wan naimu wal makrahu wal mukrah. Nah, cukup. Udah paham belum? Kalau udah paham nggak usah saya jelasin. Belum. Ada yang nggak paham? Siapa yang nggak paham?
Halo? Ini pada diem-dieman terus nih. Kalau kuliah pakai Zoom tuh kayak enaknya begini nih. Jangan-jangan mahasiswa pada tidur nih. Tidak, Ustadz. Oh tidak. Habis ini pada diem aja. Paham nggak ini saya tanya? Dari kitabnya. Belum, Ustaz. Belum, Ustadz. Tolong jelaskan. Ini kan kayaknya sudah pernah saya singgung masalahnya. Ya. Jadi laki-laki yang merdeka, maksudnya bukan hamba sahaya, itu punya hak, punya kesempatan untuk melakukan cerai 3 kali. Maksudnya punya kesempatan cerai 3 kali. Kalau dia cerai baru 1 kali, 2 kali masih boleh rujuk. Ya, yang 3 kali udah selesai. Habis itu udah nggak ada lagi hubungan perkawinan. Jadi wanita, laki-laki yang merdeka kayak saya ini namanya merdeka ya, bukan hamba sahaya. Sekarang sih udah nggak ada hamba sahaya di Indonesia, semuanya merdeka. Itu dia punya hak untuk menceraikan istri sampai 3 kali. Jadi misalnya tahun 2018 cerai, kemudian rujuk lagi 1. Tahun 2019 cerai lagi, kemudian rujuk lagi. Tahun 2020 cerai lagi, udah 3 kali kan? Udah. Kalau udah menceraikan 3 kali, udah selesai selamanya ila yaumil qiyamah. Jangan berharap balik lagi, kira-kira begitu bahasanya. Wal abdu tatliqataini, kalau hamba sahaya 2 kali. Wa yasihul istisna fit tolak idza wasalahu bihi. Jadi seandainya ada orang tolak menggunakan adatul istisna. Ayo, istisna apa dalam ilmu nahwu? Apa itu? Istisna. Tanya dah. Istisna itu apa? Ya difa qanita. Tuh orangnya nggak ada kok. Tidur tuh kayak itu. Difa qanita. Baik, Ustaz. Oh, ada. Saya tidur. Apa itu istisna? Hei. Nasi itu, Ustaz. Nasi tahu. Ya, nasi tahu. Istisna. Istisna pun tak tahu. Muskilah. Anti limada nasiti wa ma ansanihu illa syaitan. Ya, itu ada ayatnya gitu ya. Dina aksana. Apa mana istisna? Dina aksana. Kalau ngajar online itu harus sering dipahami. Ustaz. Mana istisna? Isim yang dinasobkan. Isimnya dinasobkan. Memang begitu ya? Hikmah Ramadhani, coba jelasin istisna atau apa? Singkat. Pengecualian. Pengecualian. Contohnya menggunakan apa? Illa. Ada batul istisna, contohnya adalah illa. Yang lainnya? Selain illa? Goiru. Goiru. Itu kok istisna begitu kok lupa sih ya. La ilaha illallah. Itu kan istisna. Jangan sampai lupa masalah kalimat tauhid syahadat, masih lupa istisna ya. Itu terkait dengan syahadat itu ya. Jadi kalau misalnya saya bilang begini. Ana uhibbu jami'a as-samarat. Nah, uhibbu jami'a as-samarat illa apa ya? Al-inab. Contoh doang dia. Uhibbu as-samarat illa al-inab. Itu namanya istisna. Ya, itu namanya istisna. Adatul istisnanya illa. Ya. Nah, seandainya dalam bab tolak ini orang menggunakan adawatul istisna, ini mungkin saking pinternya ilmu nahwu itu kan. Jadi dia pun ketika atau pintar ilmu matematik gitu ya. Jadi tolak aja pakai istisna segala. Jadi seandainya suami mengatakan begini, saya ceraikan kamu 1000 kali kecuali 997. Berarti cerainya berapa kali itu? 1. 3.
Tiga. 1000 kecuali 997 kok satu, gimana sih? Ya. Atau seorang suami menceraikan istrinya bilang begini, saya ceraikan kamu 10 kali kecuali 8. Berarti berapa caranya? 2. Berarti udah cerai 2. Itu maksudnya. Ingat nggak lagu Talak Tilu, lagu Sunda tuh? Ingat Ustadz Oh yang ingat, coba nyanyiin. yang nyeri tuhing tuh bisa keubaran. Yang Gimana? itu Ustadz. Demen deh begitu. Mending talak tilu sekalian gitu Ustadz. Tuh kan. Cocok kamu jadi artis ya. Mantap Nurul. Kak Nurul. Emang Ustadz sama cocok Ustadz jadi Instagramnya cocok apa? Jadi blogger gitu. Nah, Jadi ya. YouTube. Tapi mana buktinya? Telegram kali kok Instagram. Habis Saya ini lagi ini Ustadz proses ta'aruf. Enggak betul. kayak udah ngebetul. Ya Nurul ya, canda ya. Jadi talak itu kan tadi dikatakan sampai maksimal 3 kali. Kalau orang menggunakan istisna, ya mungkin karena dia iseng atau karena ahli matematik atau karena merasa ahli bahasa atau karena iseng aja. Kalau pakai istisna maka dikatakan wa yasihul istisna'u fit talaq idza wasalahu bihi. Kalau ucapannya itu nyambung langsung, saya ceraikan kamu 100 kali kecuali 99. Nah, istisnanya itu berlaku. Berarti baru 1 kali. Saya ceraikan kamu 100 kali kecuali 98. Berarti baru 2 kali. Gitu. Ada yang gitu Ustaz. Kenapa? Ada yang kayak gitu. Ya nggak tahu. Supaya jangan sampai suami kalian nanti pada begitu kan. Ini kan Jangan sampai. Bab tolak itu kan kita pelajari tidak untuk diamalkan, dipelajari untuk dihindari. Nah, ya sampai terjadi ya musibah namanya. Justru yang bagus kalau tidak terjadi. Tapi seorang ahli fikih harus ngerti berbagai kemungkinan kejadian. Itu. Makanya wayasihul istisna fit talaq idza wasala. Saya sering bilang kalau ngajarin bab ini pada bapak-bapak, ini kita pelajari bapak-bapak bukan untuk diamalkan. Jangan sampai diamalkan. Kita pelajari supaya kita tidak terjerumus ke dalam bab ini. Tapi kita harus tahu kalau sampai ada kejadian-kejadian pada orang lain, kita menghukuminya gimana nih gitu ya. Jadi wayasihul istisna fi talaq idza wasalahu bihi wa yasihu ta'liquhu bisifati awisyarti. Dan sah juga orang menceraikan dengan sifat atau dengan syarat. Contohnya gimana? Ini di bawahnya ada di dalam Fut Al-Hamish. Misalu ta'liqihi bisifati an yaqula laha anti talikun fi syahri kadza. Atau anti talikun idza nazalatil amtar. Fatutallaqu inda tahaqquqis sifati. Nah, ini juga lucu juga sih ya. Kalau ada orang begini, mudah-mudahan tidak terjadi. Saat ini seorang suami mengatakan anti talikun idza nazalatil amtar. Kamu saya cerai ya kalau turun hujan. Ya. Kalau saya ngomong pada kalian nggak apa-apa ya, saya bilang ini. Contohnya ini mahasiswa di sini siapa namanya nih? Dara Agusti, kamu saya ceraikan kalau turun hujan nanti. Wah, atau ini siapa nih? Biar nggak tidur nih. Honsa. Kamu saya ceraikan di bulan Desember. Nah, kalau seorang mengatakan begitu pada istrinya, nah itu sah. Tapi kalau bulan nikah ya nggak masalah. Kan tadi di kitabnya ada nih. Ya. Walaya kau tolak bulan nikah. Ya kalau sebelum nikah tolak ya nggak dianggap. Tapi kalau sudah nikah, seorang menceraikan dengan sifat atau dengan syarat bergantung kepada kondisi tertentu, maka tolak itu sah. Contoh, wa ta'liquhu bi syarat an yaqula laha in dakhaltid dar fa anti talikun. Kalau kamu masuk rumah, maka jatuhlah talak saya. Wah, itu namanya tolak mu'allaqun bisyarti. Kalau yang pertama tadi anti talikun fi syahri kadza, itu namanya tolakun mu'allaqun bisifat. Kamu saya ceraikan di bulan Januari. Kalau Januari tiba,
maka jatuhlah talak saya. Nah gitu. Kalau nggak ada bulan Januari, misalnya Desember udah kiamat, ya berarti nggak ada cerai ya. Anti talikun idza nazalatil amtor. Kalau ntar turun hujan, maka jatuhlah talak saya. Kalau nggak hujan-hujan terus, nah ya udah nggak ada cerai. Yang repotnya kalau di sini hujan, di sana nggak hujan atau sebaliknya. Ketika orang menceraikan, saya ceraikan kamu kalau turun hujan. Di sini nggak hujan-hujan, tapi di tempat lain ada hujan. Gimana nih? Nah itu jadi repot tuh nanti ya. Oke, intinya tolak dengan model seperti itu tuh boleh. Dalam konteks di Indonesia, biasanya kalau ada akad nikah, itu ada namanya taklik tolak. Nah ini yang perlu tahu. Jangan sampai kalian tidak tahu ya. Dalam akad nikah di Indonesia, biasanya suami disuruh membaca sigot taklik talak. Artinya dia mentalak istrinya yang disyaratkan pada kondisi tertentu. Biasanya yang disuruh baca oleh KUA gini. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 3 bulan dan istri saya mengadukan permasalahan ini kepada kantor urusan agama dan membayar uang iwat Rp10.000 dan kantor urusan agama menerima permintaan itu, maka jatuhlah talak saya. Nah, biasanya begitu. Maksudnya, kalau ini untuk melindungi kaum wanita nih, untuk melindungi para istri didolimi oleh suaminya. Jadi kalau ada suami nggak ngasih nafkah, pergi begitu saja ya, pergi tanpa pesan, la salam wala kalam, sampai 3 bulan. Kalau istrinya ridho, ya sudah, alhamdulillah, nggak ada masalah. Tapi kalau istrinya nggak ridho, ya datang sono ke pengadilan. Nah, kalau pengaduannya diterima dan dia disuruh bayar uang iwat, berarti jatuhlah talaknya. Tapi kalau pengadilan nggak menerima, lawang dia itu bukan pergi kabur kok, dia itu berjihad. Dia berjihad nggak ada kabar, ya nggak apa-apa. Belum ada WA, wah di sana nggak ada sinyal. Nah, pengadilan tidak menerima karena dia itu perginya bukan kabur, sedang berjihad. Nah, berarti belum tolak. Itu maksudnya ya. Wala yaqa'u talaqu qabla nikah. Tadi sudah. Ini tadi ta'liq tolak sudah. Jadi masalah ta'liq tolak di Indonesia kalian paham ya? Syaratnya gitu. Jadi nanti kalian seandainya sudah menikah, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi, nasallallahu salamah, kok ditinggalin suami lebih dari 3 bulan, kalau kalian nggak terima, solusinya datang ke KUA, sono lapor ya, minta cerai ya. Ustadz, Nah, kata Ustadz kan begitu ya. Bagaimana nih Ustadz yang sebagai istri TNI kan suka ditinggal-tinggal, masa kita minta talak sih Ustadz? Dia kan lagi kerja gitu ibaratnya. Kan udah tadi saya kasih contoh. Kan dia nggak boleh minta begitu saja, mintanya ke pengadilan. Pengadilan terima atau tidak, pengadilan kan juga hakimnya bukan orang-orang bodoh kan. Dia perginya ya. Pergi kemana? Dia kalau pergi la salam wala kalam itu yang tadi saya bilang. Ya kalau pergi berjihad, kalau pergi berjihad kan bekerja. Jangankan TNI, TKW juga pergi ke Saudi 2 tahun. Ya, Ustaz. Banyak orang-orang yang kantoran karena ditugaskan atau orang-orang yang kerja di minyak. Nah, itu kan kadang-kadang disuruh pergi ke sana, ke tempat, ke lapangan istilahnya, ke site itu bisa 6 bulan, bisa 7 bulan. Tapi perginya ada kejelasan, ya nggak boleh, nggak akan diterima oleh pengadilan. Kan yang diterima pengadilan kan kalau la salam wala kalam ya. Makanya kalian jangan suka pergi la salam wala kalam ya. Kuliah juga begitu, kalau nggak masuk jangan la salam wala kalam. Kalau mau keluar juga jangan cuti juga la salam wala kalam. Suaranya kecil katanya. Ini kalau mikrofonnya mic-nya nggak saya tempel. Apa Ustaz, suaranya kecil, terus ada yang menggema gitu. Itu Itu ya.
Memang kalau pakai HP begini saya suka kendala. Perumahan saya itu posisinya rada ke bawah. Makanya selama ini selalu pakai internet kabel, nah itu bagus stabil. Ini baru ini yang kedua pokoknya. Saya bilang ada gangguan internet saya ini yang kedua. Yang pertama itu mati lampu, tek, pengajian maulid lagi. Yang kedua kali ini internet kabelnya benar-benar hilang tuh sinyalnya. Hilang. Ini mati lampu juga Ustadz? Apa gimana? Ini hidup internet Oh, kabelnya Wah, Ustadz di mana Ustadz? Di Bekasi. di rumah. Di Bekasi Ustadz. Oke, saya lanjut dulu ya. Tadi mudah-mudahan ini jelas lagi. Wala yaqa'u tolak qabla nikah. Yang saya belum nikahin kalian, kalau saya ceraikan ya nggak masalah, nggak ada dampak hukumnya. Wa arba'un la yaqa'u tolakuhum as-sabiyyu wal majnun wan naim wal mukrah. Kemudian ada tolaknya 4 orang laki-laki yang tidak sah, yaitu siapa? Anak kecil, bayi. Bayi kalau sudah nikah itu ya, nikahnya juga nggak logis ya. Wal majnun orang gila ya. Nah kalau ini mungkin ya. Jadi kalau suami istri awalnya normal, kemudian di tengah jalan jadi orang gila dia. Kemudian laki-laki yang gila ini ngomong pada istrinya, saya ceraikan kamu, dia lagi gila. Omongannya dia nggak dianggap. Kemudian orang tidur, misalnya ada ngigu, suami mungkin karena saking emosinya marah itu kan, tidur tuh masih ke bawah misalnya kan. Sampai waktu tidur dia ngomong, saya ceraikan kamu, misalnya ngomong begitu lagi tidur nih, ngigu itu kan, maka itu nggak dianggap, nggak sah tolaknya ya. Yang keempat adalah wal mukroh, orang yang dipaksa, bukan makruh. Mukroh itu orang yang dipaksa, dari kata la ikroh fiddin. Misalnya ada suami ya dihadap sama tentara misalnya, tentaranya mau ngerebut istrinya tuh, ayo kamu ceraikan kamu, kalau enggak saya tembak kamu. Wah, misalnya ngomong begitu kan, kalau enggak kamu ceraikan istri kamu, saya bunuh kamu. Nah, dipaksa nih, karena dia mau direbut itu kan istrinya. Nah, ini pun ada tulisan, your internet connection is unstable. Internet saya kurang stabil ini, kurang bagus nih. Nah, kalau ada laki-laki yang dipaksa begitu untuk menceraikan istrinya, kemudian dia ceraikan, yaudah saya ceraikan istri saya. Kalau dia ngomong begitu, kalau dibawa ke pengadilan, maka ini tolaknya nggak sah, dan dia tidak dianggap telah mentolak, walaupun dia sudah ngomong begitu. Kalau orang itu ngerebut istrinya, ya itu kan kedaliman sana. Tapi seandainya nanti ada kesempatan suami ini bisa balik lagi, atau misalnya orang yang memaksa tadi mati di luar kan, dia bergaul dengan istrinya nggak masalah. Lo kan kamu sudah cerai, enggak, saya nggak mencerai, kamu udah ngomong saya ceraikan kok. Itu kan karena posisi saya mukroh, ya, itu kan posisi mukroh. Jangankan ikroh fit tolak, ikroh fit din aja nggak boleh kok, la ikroh fit din, apalagi fit tolak. Nah, jadi dalam urusan agama kita nggak boleh paksa memaksa, gitu, apalagi urusan tolak. Baik, ini tolak kok panjang banget jadi kitabnya ya. Sampai capek juga jelasinnya. Oke, saya jelasin sedikit lagi dah ini ya. Habis, biar selesai masalah tolak. Biar nggak usah ngomongin tolak-tolak lagi besok-besok maksud saya. Ini saya lagi mau baca kitab kalau saat kondisinya internet begini. Wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw ithnataini falahum muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha. Jadi kalau laki-laki itu menceraikan istrinya baru sekali atau 2 kali, maka dia boleh rujuk. Kapan dia boleh rujuk? Malam tangkodi iddatuha, selama iddahnya belum habis. Iddah itu masa tenggang, masa tunggu ya. Orang kalau habis menceraikan istrinya itu diberikan masa tunggu, masa berpikir sebenarnya. Mau lepas beneran atau nanti nyesel. Nah, kira-kira gitulah ya. Anjuran Islam, anjuran kalau bisa jangan tolak. Tolak itu kan perbuatan yang dibenci. Maka kalau habis tolak dikasih masa tenggang, mikir dulu dong. Ini perbuatan yang tidak baik. Pikir. Mikirnya berapa lama? Selama masa iddah. Iddahnya beda-beda. Nanti mudah-mudahan di bawah ada ya. Fa'il inqadat iddatuha halalahu nikahuha bi'aqdin jadid. Kalau sudah habis iddahnya, masih kepengen balik lagi gimana? Halal, tapi dengan cara akad nikah lagi. Kalau akad nikah berarti ya ada walinya, ada saksinya, ada ijab kabul lagi. Lumayan istrinya dapat mas kawin lagi, ya kan? Wa takunu ma'ahu ala ma baqiya minat tolak, tapi
hitungan tolak yang kemarin masih dihitung. Dia apa? Tinggal ngitung sisanya perceraiannya. Kalau sudah tolak 1 kali, habis iddahnya rujuk, itu berarti udah dihitung 1 itu loh. Katakanlah tahun 2018 tolak, tahun 2019 rujuk, nggak rujuk namanya akad nikah lagi. Ya, istilah fikihnya bukan rujuk, tapi bahasa awamnya rujuk karena balik lagi itu kan. Cuman tidak disebut dengan rujuk. Udah setahun, kan? Udah setahun. Jadi tahun 2018 tolaknya. Akhir 2019 dia pengen balik lagi. Halalahu nikahuha bi'aqdin jadid. Tapi udah dihitung sekali. Kok tahun 2021 cerai lagi? Nah itu berarti dianggap cerai yang kedua. Fa in talaqaha thalathan lam tahillu lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'id. Nah, ini yang tadi saya bilang tolak bain bainunah kubro. Kalau seorang suami sudah menceraikan sampai 3 kali, dia tidak halal. Wanita itu tidak halal bagi dia kecuali dengan 5 syarat. 1, inqidau iddatiha, iddahnya sudah habis. Wa tazwijuha bi ghairihi, nikah dengan laki-laki lain. Wa dukhuluhu biha wa isabatuha, laki-laki lain itu sudah menggaulinya, sudah merasakan madunya. Kalau di dalam hadis nih ditulis mana nih? Ada hadis yang menarik soalnya, saya mau bacain dulu. Ini yang tadi saya katakan, Ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradi an-Nabiyya faqalat kuntu inda Rifa'ah fatallaqani fa'abat talaqi fatazawwajtu Abdurrahman bin Jubair innama ma'ahu mithlu khutbatis thawb. Khutbatis thawb itu yang tadi ya, impoten lah gampangnya, jadi zakaruhu la yaqum itu kan. Nah, terus ini nih. Udah penting nih ya. Aturidina antarji'i ila rifa'ah la hatta taduki usailatahu wa yaduka usailataki ya. Dalam masalah tolak bain kubro ya. Dalam masalah tolak bain kubro itu pakai redaksi ini. Jadi hatta taduki usailatahu wa yaduka usailatak. Jadi orang itu kalau sudah tolak 3 kali kok kepengen balik, itu dia harus dicicipin sama laki-laki lain. Gampangnya begitu. Dakhala biha wa isabatuha. Itu maksudnya dakhala bi jama'aha itu ya. Enggak boleh laki-laki yang kedua itu tadi nikah kemudian langsung cerai belum menggaulinya. Kemudian yang keempat syaratnya adalah wa bainunatuha minhu. Kemudian wanita itu sudah ditolak bain oleh laki-laki yang kedua, wang qidau iddatiha minhu, dan sudah habis iddahnya dari laki-laki yang kedua. Itulah yang namanya tolak bain bainunah kubro. Oke, sudah lumayan capek. Kalau ada mau nanya boleh. Ini saya ngajar dari jam 5 tadi, 5 seperempat. Jam 5 seperempat itu ngajar kelas ikhwan, gantiin tadi malam. Lantaran tadi malam itu saya tetangga ada yang meninggal dunia, kecelakaan suami istri, wafat dua-duanya, ya, karena kecelakaannya di Jawa Tengah, dibawa sampai ke sini maghrib baru sampai, isya baru dimakamkan. Itu orang luar biasa ya, anaknya 9-9-nya tuh hafal Quran, 9-9-nya hafal Quran. Insyaallah husnul khatimah ya. Sehingga semalam itu sholat jenazahnya jadi isya. Jadi saya nggak ngajar, tadi saya gantiin jam 5 seperempat sampai jam 7 kurang sedikit terus nyambung kalian. Makanya lumayan udah capek belum sarapan. Ya, siapa yang mau nanya seputar tolak dan hulu? Pekan depan saya nggak mau ngomongin tolak lagi, maksud saya udah selesai itu. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Siapa? Iva lagi. Oke, silakan. Yang termasuk hitungan tolak 1, tolak 2, dan tolak 3 itu tolak yang sore ya Ustaz? Dua-duanya. Oh, nah. Dua-duanya. Tolak sore dan kinayah itu kan cuma metodenya. Tapi kalau masalah hitungan 1 dan 2, semua tolak itu ada hitungan 1, 2, dan 3 gitu. Nah, Ustaz. Oke, yang lain silakan. Tolak itu nanti istilah-istilahnya banyak loh ya. Harus hafal istilah-istilah dalam tolak.
ada ada sorry, ada kinaya, ada roj'i, ada bain, ada bainunah, ada bainunah sugro, bainunah kubro, nikah tahlil, ya, muhalil, muhalil lahu, itu istilah-istilah dalam perceraian. Harus tahu. Ada lagi? Halo? Ayuhan nas? Ustaz, Nah, ya Dara. Dalam masa idah itu ada larangan-larangan atau enggak, Ustaz? Ada. Dalam masa iddah, wanita itu tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain. Nah, dalam masa iddah itu wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Dalam tanda kutip, dia itu masih milik suami. Kalau baru cerai sekali dua kali loh ya, kan suaminya masih berhak, siapa tahu dia mau balik. Maka sang istri tidak boleh menerima lamaran ataupun menikah dengan laki-laki lain. Dalam masa iddah, suami masih tetap wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Sekali lagi, dalam masa iddah, laki-laki masih berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri. Itu. Jadi ada larangan dan ada kewajiban. Kalau masalah bersolek ya, kalau masalah bersolek sebenarnya biasa. Artinya dalam Islam itu wanita itu tidak boleh bersolek dan cakep-cakep banget ya di hadapan orang lain. Tapi kalau di hadapan suami sunnah. Udah diceraiin sama suami nih. Misalnya pas suami mau pokoknya pengen ada acara ketemu suami, dandan yang cakep banget biar suaminya tertarik lagi. Boleh kan? Wah kok kayaknya mantan istri saya kok cakep begini, kalau diceraiin sayang-sayang ya. Balik aja deh. Nah, biar begitu nggak apa-apa ya. Tapi jangan sebaliknya, begitu di hadapan mantan suaminya muanyun aja biar nggak balik. Nah, tapi begitu di hadapan orang lain yang bukan suaminya, dan kelihatan cakep, cantik, padahal itu cuma polesan. Nah itu belum boleh ya, belum boleh. Nanti kalau sudah jadi suami, orang-orang lain itu boleh berdandan solek cakep. Makanya kan saya sering bilang kalau di kampus dulu tuh, kalian kalau lagi kuliah offline ya nggak usah pada dandan, ya, nggak usah, biasa-biasa aja. Yang penting nggak bau, ya. Yang penting nggak bau badan, yang penting nggak berantakan, menutup aurat. Nggak usah dandan pakai lipstick lah, pipinya dimerah-merahin lah. Nanti malah saya jadi petah ngajar mulu ya. Kalian kalau lagi kuliah offline bisa nggak usah pada dandan, biasa aja ya, biasa aja. Pokoknya pakaian nutup aurat, nanti tidak bau, jangan robek-robek nanti kelihatan auratnya. Nah, pakaian yang biasa-biasa aja. Itu masalah bersolek dan dandan. Ada masa iddah, ketentuannya sih sama ya. Ada lain lagi? Ustaz, nah, itu pas masa iddah itu masih serumah atau gimana, udah pisah? Serah dia lah. Tanya saya. Orang kalau dalam masa itu satu rumah boleh, mau di luar rumah juga boleh, terserah dia. Kalau rumahnya banyak, begitu masa itu masing-masing aja udah. Nah, boleh kalau mau tetap satu rumah dalam masa itu silakan aja, masih sah. Wong dia masih berkewajiban memberikan nafkah sang suami. Wong istri juga belum boleh terima lamaran dari tempat lain. Kalau satu rumah nggak apa-apa, biar balik malah bagus. Kalau dalam satu rumah terus, aduh, ya enak juga di satu rumah tapi diem-dieman kan. Udah, daripada begini Mbak, mendingan rujuk aja deh, malah bagus. Karena dalam Islam perceraian itu kan hal yang makruh, hal yang tidak baik. Diusahakan balik lagi. Termasuk kalian nanti kalau melihat kasus di pengadilan agama, kalau ada orang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, itu selalunya biasanya ya dimediasi, ada upaya-upaya dari pihak pengadilan bagaimana agar balik lagi. Itu ya. Upaya dari pengadilan itu justru bagaimana agar dia balik lagi, rujuk lagi. Jangan sampai cerai gitu malah. Memang begitu ya. Jadi sebaiknya memang rujuk. Jadi intinya mau satu rumah atau tidak satu rumah terserah aja. Kalau satu rumah kemudian kok terus maaf nih, ya, terus nggak tahan, terus menggaulinya, nah itu gimana itu? Itu dianggap sudah rujuk. Karena dalam bab rujuk
memang yang bagus rujuk itu ada ucapannya, ada saksinya. Itu yang paling bagus. Ada tapi nanti di dalam sebagian ulama mengatakan rujuk itu tidak harus ngomong. Ketika dia menggauli istrinya itu berarti dianggap rujuk. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri lagi berarti itu dianggap rujuk. Begitu. Walaupun dia nggak ngomong. Nah, itu dianggap rujuk. Berarti sudah dianggap tolak satu kali dan rujuk. Nanti kalau begitu dia ngomong cerai lagi, terus gauli lagi, berarti dia rujuk. Berarti udah 2 kali. Kalau dia ngomong lagi, tolak lagi, kemudian kemudian udah nggak bisa lagi kalau udah yang ketiga. Ya. Karena at-tolaku marrotan. Ayatnya kan at-tolaku marrotani fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan. Yang tolak yang bisa dirujuk itu hanya marrotani. Secara total keseluruhan laki-laki itu bisa menceraikan istrinya sampai 3 kali. Tapi yang bisa dirujuk hanya 2 kali karena ayatnya at-tolaku marrotani fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan. Itu. Oke, ada lagi? Ustadz. Nah, Mbak Ayi, tumben nih ada orang lain ngomong nih. Biasanya Ruzaina, Nurul, Iva. Oke, Ayi Rahani silakan. Kalau misalnya ada seorang suami yang dipaksa untuk mentalak istrinya. Kan tadi sudah ada bapak-bapak tadi namanya. Iya, dipaksa untuk mentalak istrinya, apakah itu hukumnya langsung memang jatuh talaknya atau tidak, Ustadz? Sementara kan di situ posisinya dalam dipaksa gitu, Ustadz. Tadi kan saya jelasin tentang mukroh. Apa artinya mukroh tadi? Dipaksa, paksaan. Dipaksa kan? Iya. Coba Ade Sapitri tadi dengerin nggak waktu saya jelasin tentang mukroh? Ade Sapitri. Yang kelihatannya diem terus saya panggil nih. Takutnya orangnya udah nggak ada. Saya panggil. Ade Sapitri ada nggak? Ade Sapitri izin ke kamar mandi, Ustaz. Nah, ini suara siapa itu? Iva. Coba Fuada Jahidah. Fuada. Nah, Ustaz. Oh, ada. Coba jelasin pertanyaannya si siapa tadi? Tadi yang naik siapa tadi? Ayi Rohani. Tentang yang dipaksa tadi. Tadi saya sudah jelasin tentang paksa. Mungkin sinyalnya tadi pas dia lagi nggak bagus atau pas dia lagi ke kamar mandi. Coba jelasin dia Fuada tentang kalau ada laki-laki dipaksa tadi. Lupa Ustaz. Lupa, baru dijelasin tadi lupa. Allahu Akbar, la haula wala quwwata. Lagi fokus kemana-mana Ustaz, jadi kan? Cuma ingatnya wal mukroh itu orang yang dipaksa, gitu aja. Astagfirullah. Jadi saya ini ngomong sama tembok nih. Anak Ustaz nyoba. Ya, Oke, Iva coba jelasin. Iva kan? Jadi tadi iya. Nah, ya, jelasin. Jadi tadi Iva. ada 4 laki-laki yang talaknya tidak sah, yaitu ada bayi, orang gila, orang yang sedang tidur, dan orang yang dipaksa. Jadi talak-talak yang jatuh dari mereka itu tidak jatuh sebagai talak, Ustaz. Begitu, Ustaz? Ya, betul ya. Bayi atau anak kecil ya. Sobi itu bayi atau anak kecil maksudnya ya. Jadi nggak dianggap lah. Nah, Dina Aksona? Saya nambahin Ustaz. Ya, silakan. Bagus. Dan yang mukroh itu nggak boleh karena kan di dalam agama aja la ikraha fiddin gitu. Jadi pemaksaan itu tidak dianjurkan. Ya, bagus. Betul ya. Bukan hanya tidak dianjurkan, bahkan di dalam Islam itu tindakan-tindakan orang yang dipaksa itu tidak dianggap namanya gitu. Oh, iya. Tidak sah secara hukum. Jangankan perceraian. Jual beli misalnya nih. Dina Aksona punya handphone misalnya. Jual handphone kamu kepada saya. Kalau enggak saya pukul kamu. Nah, itu contoh pemaksaan. Kalau ternyata Dina Aksona akhirnya mau jual kepada saya, maka jual belinya adalah jual beli secara paksaan. Kalau dibawa ke pengadilan, maka dikatakan jual beli ini tidak sah. Berarti saya mendapatkan HP itu, contoh ini ya, itu pun saya mendapatkan HP dengan cara yang batil. Kan beli, ya tapi belinya maksa. Nah gitu. Kalau si Dina Aksona mau bawa ke pengadilan, saya ingin mengambil HP saya kembali. Kenapa? Kan kamu udah jual. Ya, tapi saya ngejualnya dipaksa. Nah, oh gitu. Bukti-bukti pemaksaannya apa? Cari saksi. Nah, kok ternyata terbukti tadi saya itu maksa supaya kamu menjual HP kepada saya, maka jual belinya tidak sah. Dalam jual beli aja nggak sah, apalagi dalam masalah perceraian.
bahkan dalam bidang akidah. Saya mau tunjukkan ada ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sampai ada ayat begitu. Illa man ukriha. Saya tunjukkan ayatnya nih ya. Illa man ukriha, biar tahu bab ikroh. Nanti kalau kalian belajar fikih lebih dalam itu ada buku judulnya Nadhariyatul Ikroh, teori tentang ikroh. Jadi ketentuan-ketentuan tentang ikroh, tentang pemaksaan. Salah mencet saya. Bentar. Martabah sambilahnya keliru. Banyak layar. Oke, dah. Ini saya mau tunjukkan ada ayat tentang ikroh. Kalau la ikroha fiddin kalian sudah tahu semua, hafal. Nah, ini ada. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah. Kira-kira begini, man kafara billahi min ba'di imanihi fa alaihim ghadabun minallah. Ya, kalian kalau bicara tentang nahwu ya, ini namanya jumlah syartiyah. Jumlah yang sebab akibat. Siapa yang maka begini. Siapa yang kufur setelah beriman, man kafara billahi min ba'di imanihi, maka fa alaihim ghadabun minallah. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Tapi ini namanya ditaruh di tengah, namanya jumlah i'tiradiyah. Jadi pengecualiannya ditaruh di tengah, ya. Asalnya jumlah mufidahnya adalah man kafara billahi min ba'di imanihi fa alaihim ghadabun minallah illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Seandainya ini bukan Quran, itu asal usul jumlahnya, jumlah mufidahnya, susunan kalimatnya secara normalnya begitu. Tapi ini boleh ditaruh di sini, namanya jumlah i'tiradiyah. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin syarha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah. Intinya adalah man utawi siapane wong kafara kang kufur sapa wong billahi maring Allah. Nah itu cara pesantren ya. Min ba'di imani sakwise imani sapa wong illa man ukriha, kecuali wong kang dipaksa sapa wong. Nah, jadi intinya orang yang kufur tapi karena dipaksa, itu pun dia tidak mendapatkan ghadab minallah. Kalau ada orang sudah muslim kemudian kufur, ghadabun minallah. Tapi seandainya nih ada orang muslim kemudian dipaksa dia, kamu harus balik ke agama kamu sebelum Islam. Kalau enggak, saya penggal leher kamu. Dipaksa. Akhirnya, yaudah saya kembali kepada agama saya yang sebelum Islam. Misalnya dia ngomong gitu. Kamu harus pergi ke gereja. Dia pergi ke gereja, diawasin terus. Kalau enggak, saya penggal leher kamu. Nah, ketika dia mengatakan seperti itu dan dia pergi ke gereja atau ke kelenteng atau ke kuil ya, karena dipaksa, kalau enggak mau dipenggal lehernya, maka dia tidak mendapatkan murka dari Allah. Enggak apa-apa, enggak dosa dia. Wong dia itu karena dipaksa. Ini contoh doang ya. Ini mohon maaf kalau ada orang agama lain yang mendengarkan penjelasan saya nanti di YouTube ya. Ini hanya contoh bahwa di dalam Islam pemaksaan itu tidak sah secara hukum. Jadi tidak boleh orang memaksa-maksa orang. Itu pun sama kok. Orang Islam juga nggak boleh. Saya sebagai seorang Muslim mentang-mentang saya ustadz, ada tetangga saya, ada teman saya, ada kolega saya yang beragama non-Islam, dan saya suruh masuk Islam. Kalau enggak, saya tinggalin kamu, saya pukul kamu, itu nggak boleh lah, ikroha fiddin ya. Kalau kita berdakwah memperkenalkan agama kita kepada orang lain boleh, tapi maksa-maksa itu nggak boleh. Apalagi dalam masalah cerai, dalam masalah akidah yang begitu penting aja kita nggak boleh maksa. Dakwah aja, tapi jangan maksa. Maka kalau suami dipaksa oleh orang lain untuk menceraikan istri, ya nggak dianggap ya. Pemaksaan itu nggak dianggap dan tidak sah. Dan tidak boleh maksa-maksa ya. Kecuali satu. Untuk bab ini. Kalau bapak maksa anak gadisnya nikah, nah itu alhamdulillah. Ya, jadi kalian ini masih gadis semua kan atau ada yang janda? Halo. Gadis insyaallah Ustaz.
Gadis semua kan? Gadis semuanya. Kalau kalian masih gadis semua, kalau kalian misalnya dipaksa nikah oleh bapak kalian, ya, maka bapak kalian punya hak untuk memaksa. Nah itu boleh. Dalam bab nikah ini yang boleh pemaksaan ada bapak kandung ya, bapak kandung memaksa anak gadisnya. Misalnya nih, ada ikhwan dari kelas lain nih, namanya Fulan misalnya kan, si bapak kamu dibilang, Fulan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya yang bernama Haya Mardotillah misalnya. Haya Mardotillah nggak mau, nggak peduli, karena kan yang punya hak bapak kamu, yang punya hak untuk melaksanakan ijab kabul. Ya, bapak kandung ya, sekali lagi saya maksudkan bapak kandung. Jadi dipaksa gitu ya, Haya Mardotillah mau kan? Enggak, Ustaz. Kenapa nggak mau? Dipaksa enak kok. Tapi kan yang ngejalanin nanti anaknya, Ustaz. Yang ngejalanin. Tapi kan anak punya siapa? Anta wa maluka li abika. Hadis yang lain menyatakan anta wa maluka li abika. Jangankan yang perempuan, yang laki-laki aja anta wa maluka li abika. Apalagi anti wa maluki li abiki. Itu hadis ya. Jangan pakai logika dan baper perasaan kamu aja. Yang jalanin kan saya. Itu saya jalanin. Syariatnya nggak begitu. Nah, itu saya tunjukkan nih. Hadis anta wa maluka li abika. Jadi kamu tuh punya siapa emang? Gitu loh maksud saya. Kamu tuh bukan punya diri kamu sendiri. Jangan merasa kita memiliki diri sendiri. Nih, saya tunjukkan nih. Ini memang banyak orang yang belum tahu anta wa maluka li abika. Bahkan di Indonesia kebalik. Harta bapak dianggap harta anak. Salah. Harta anak itu harta orang tua. Bukan harta orang tua, harta anak. Nah, saya tunjukkan nih. Mahasiswa saya harus tahu ini hadis. Kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi di masyarakat ini harus diluruskan. Oh, udah ketemu banyak kan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin anta wa maluka li abika. Lagi berikutnya nih, ya. Ya Rasulullah inna li malan wa waladan wa li abi malun wa waladun wa huwa yuridu an yadhhaba bimali ila waladihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka li abika. Ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak. Bapak saya juga punya harta dan punya anak, saya kan anaknya kan. Tapi bapak saya ini kepingin pergi dengan harta saya kepada anak yang lain. Maksudnya dia ingin harta saya itu diambil oleh bapak saya, diminta oleh bapak saya, dikasihkan ke anak yang lain. Gimana itu bapak saya begitu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, anta wa maluka li abika. Kamu, diri kamu, ya, status virgin kamu. Belum kan? Wa maluka dan harta kamu. Li abika itu punya bapak kamu. Ya, hargai orang tua. Jadi harta anak itu harta orang tua. Kalau orang tua minta anak, nggak apa-apa, nggak dosa. Ngambil punya anak nggak bisa disebut mencuri. Bapak mencuri harta anaknya katanya. Ya enggak lah, wong harta anak itu harta bapaknya. Tapi di Indonesia kebalik. Ya, bahwa harta orang tua itu harta anak. Kadang-kadang maksa minta punya bapaknya. Nggak bisa seperti itu. Inilah, ini hadis ya. Ini kita belajar fikih, belajar syariah. Ya, kita harus ngikutin kepada dalil. Nih, lagi banyak kan hadisnya. Ini masih searching terus tuh. Masih searching terus. Jadi kalau kamu dipaksa nikah oleh bapak kamu, alhamdulillah dipaksa gitu aja. Alhamdulillah, daripada nyari lagi susah. Dari sendiri susah. Bapak saya udah baik mau jodohin saya, alhamdulillah terima aja nabe. Ya, ini hadis satu lagi nih. An abihi apa sih ini? An Amr ibn Shu'aib bin an abihi an jaddihi anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li malan wa waladan wa inna walidi yahtaju mali qala anta wa maluka liwalidika inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Ya Rasulullah, saya punya harta dan punya anak. Bapak saya butuh kepada harta saya, gimana tuh? Anta wa maluka, milik bapak kamu. Ya. Wa inna auladakum min atyabi kasbikum, dan anak-anak kamu itu termasuk kasab, hasil usaha effort yang baik dari kalian. Jadi kalau saya punya anak soleh, saya punya anak kaya, saya punya anak hafal Quran, itu maksudnya begitu. Itu dia menjadi soleh, dia menjadi hafal Quran, dia menjadi kaya. Itu adalah dari jerih payah saya, gitu maksud hadisnya.
Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari usaha yang dilakukan oleh anak-anak kamu. Jadi orang makan dari usaha anak itu nggak apa-apa, itu termasuk makan yang baik gitu loh. Jadi jangan kebalik ya. Jadi masalah harta dan masalah status kalian sebagai seorang wanita yang masih gadis, itu status itu milik bapak kamu, dalam arti bukan berarti bapak kamu boleh merenggut keperawanannya, bukan. Tapi bapak kamu boleh menyerahkan kepada laki-laki yang diinginkan oleh bapak kalian. Itu, jangan protes, jangan bilang, saya jalanin saya, ini syariat ini, ya jangan baper begitu. Fahim tuh ya Nurul, jangan baper. Nurul, udah denger? Isma Ustaz. Nah, nanti kalau dipaksa sama bapak, gimana jawabnya? Iya gitu. Alhamdulillah, bukan iya. Samina wa ata'na. Samina wa ata'na. Nah, begitu dong. Boleh nggak saya melakukan istiqoroh dulu, Ustaz? Tapi Ustaz afwan ya Ustaz, orang tua anak kan baru meninggal kemarin. Itu gimana Ustaz? Maksudnya perwakilannya mungkin dari kakak ya gitu. Allahumma gfir lahu warhamhu, itu kalau udah meninggal. Ya itu kan doa Ustaz. Maksudnya, masalahnya apa? Saya kan sedih gitu nggak ada orang tua. Maksudnya maksudnya di situ penggantinya gitu. Sedih ketawa. Nah, sebentar. Ya, Ustaz. Yang berhak memaksa hanya bapak kandung. Kakak nggak bisa memaksa. Tapi kalau nanti kamu mau menikah, siapa yang jadi walinya? Nah, kakak kamu bisa jadi wali. Tapi kalau kakak mau memaksa, nggak bisa. Yang punya hak untuk memaksa itu adalah bapak, bukan kakak. Gitu maksudnya. Nah, ini kan bapak nggak ada nih, Ustaz. Berarti saya juga misalnya bisa dong memilih sendiri gitu. Boleh. Kalau ada. Ya, kalau ada Ustaz doain Ustaz ya. Ya Allah Ustaz biar didekatkan. Terus saya bilang, ya kalau ada yang mau gitu kan. Lah Ustaz Astagfirullahaladzim. Ya Allah sedih banget ya kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau nggak ya? Insya Allah Ustaz ada yang mau mah banyak. Tinggal minta sama yang maha cinta dong Kak. Ya ini aduh siapa ya Allah. Ya Allah minta ke Allah lah. Oke, satu lagi terakhir, adakah pertanyaan sebelum saya tutup? Ini jam 9 kurang 6 menit. Jam 9 kurang 6 menit. Tadi saya sudah baca kitab semua bab tolak sudah ya. Bab tolak dan bab khulu' sudah. Kalau dilihat di kitab At-Tadhib, berikutnya adalah tentang al-ila. Al-ila itu. Ila itu bersumpah untuk tidak menggauli istri. Sebentar saya lihat catatan. Saya lihat catatan. Saya belum pernah menjelaskan tentang ila, dihar gitu ya. Global saja kayak udah. Oke. Makalah kalian yang tentang poligami udah pada selesai kan? Lama. Oh lama sekali. Ada yang udah, ada yang belum. Waktu itu saya kasih waktu sampai kapan? Tanggal 5 November, Ustaz. 25 November. Masa? Serius nih? Nah, saya lihat catatan nih, bener nggak nih? Memang saya tidak hafal kalau kasih pengumuman, tapi catatan saya alhamdulillah ada. Saya buka dulu. Tugas fikih nikah. Maksud saya kalau sudah waktunya berarti 5 November, bukan 25 kan? Berarti kan ya Ustadz memang 5 November. Oh 5 November, sip. Nah berarti kan hari ini kan saya sudah menyelesaikan kajian tentang tolak dan khulu. Dan bahkan iddah tadi sudah saya singgung. Berarti pekan depan giliran presentasi tentang makalah yang terbaru ini. Makalah menarik ini, menarik buat kaum laki-laki dan dibenci oleh kaum wanita, itu kan? Ya, tapi ini bab silabus kurikulum dan bagian daripada fikih harus dipelajari. Setuju nggak setuju ya harus dipelajari ya. Jadi insya Allah berarti giliran pekan depan itu temanya adalah tema tentang ta'addudu zaujat. Itu adalah pertemuan yang ke-13.
Hari ini kita pertemuan ke-12 nih di catatan saya. Jadi pekan depan tuh pertemuan ke-13 membahas tentang poligami. Ke-14 dan 15 nanti kalau bisa kita gunakan untuk tanya jawab atau membahas masalah-masalah kontemporer kalau ada. Kalau tidak ada nanti kita baca kitab. Rencana saya begitu ya, saya tulis di sini. Jadi insya Allah tanggal 10 itu nanti kajian atau diskusi tentang poligami. Nah tanggal 17 dan 24 itu nanti kajian kontemporer. Kajian kontemporer atau mudzakarah atau diskusi. Atau kalau nggak ada lagi ya kitab. Kitab at-tadhib nanti kita tuntaskan. Jadi kita kitabnya selesai, konten-konten tentang fikih nikah sudah selesai. Nah, pertemuan ke-16 kan ujian. Kan kuliah cuma 16 pertemuan. Ini udah ke-13 ya. Oke, saya kira cukup. Ada pertanyaan penutup? Ada? Atau tak ada? Adu tak adu? Tidak ada insya Allah. Tidak ada insya Allah. Cukup Ustaz, insya Allah. Alhamdulillah. Kita tutup. Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya Ustaz. Baik, insyaallah. Mohon maaf saya bisa pakai kamera ya.